Talk edisi pagi hari ini Kamis 19 Oktober 2023. Kami mengangkat topik Mohaimin dan Mahfud Cawapres, NU kunci kemenangan. Itu dia topik pagi hari ini di Good Talk bersama Bung Hamad Hojin. Saya Fauzan Zaman. Kali ini kami akan mengajak Anda berbincang dengan pengamat politik Citra Institute, Bapak Yusak Farhan, yang juga sekaligus Dekan FISIP Universitas Pamulang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Yusak. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Hamad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berbincang dan mengawali sebagai sebuah pertanyaan singkat. Seberapa besar kekuatan NU sebagai kunci kemenangan bagi proses pemilu 2024 ini selepas dengan terpilihnya Bapak Mahfud MD mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, kalaupun sebelumnya ada Bapak Mohaimin yang telah mendampingi Bapak Anies Baswedan. Silakan Bang Yusak. Ya, saya kira NU atau Nahdlatul Ulama ini kan memang menjadi ceruk besar ya, yang selalu diperebutkan para pemburu kursi presiden. Nah, saya kira dengan jumlah kaum Nahdien yang sering disebut mencapai 95 juta orang, ya kelompok ini tentu dianggap bakal menentukan kemenangan seorang kandidat. Nah sekarang kita coba review ya perjalanan 4 kali pilpres langsung, mulai dari 2004 sampai 2019. Nah di 2004 atmosfer politiknya sangat luar biasa kan, bahkan di putaran pertama ada 5 pasang capres-cawapres, dan yang mewakili dari NU setidaknya ada 4 kan. Waktu itu ada Gus Solah yang digandeng sebagai cawapres oleh Pak Wiranto dengan dukungan Golkar, termasuk PDK, Patriot dan lain sebagainya. Kemudian ada Pak Hasyim Muzadi juga yang digandeng oleh Ibu Mega. Kemudian ada Pak SBY yang menggandeng Pak JK dan Agung Gumelar, dan Pak Hamzah yang menggandeng Pak Agung Gumelar. Jadi setidaknya ada 4 tokoh NU, dan hasilnya memang Pak SBY JK yang leading ya, baik di putaran pertama maupun di putaran kedua, mengalahkan Mega Hasyim kan. Nah di 2009 saya kira ada yang bisa dianggap mewakili NU, pasangan Pak JK bersama dengan Pak Wiranto berhadapan dengan Pak SBY Budiono dan Mega Pro. Nah, 2 pemilu terakhir 2014-2019 ini ada Pak Jokowi JK yang berhasil memenangkan pertarungan pilpres dengan perolehan 53,15%, dan terakhir 2019 yang lalu ada Pak Jokowi Ma'ruf Amin yang memperoleh sekitar 55,5%. Nah artinya dari 4 kali pilpres langsung, pertanyaan yang barangkali perlu kita ajukan adalah seberapa kuat pengaruh elektoral warga NU sebagai penentu kemenangan. Atau jangan-jangan hanya fata morgana saja, karena figur sentral seperti Pak Hasyim Muzadi sendiri di pilpres 2004 kan ternyata kalah kan oleh pasangan Pak SBY JK kan. Nah tapi kalau kita melihat dari 4 kali pilpres langsung ya, setidaknya ada 3 kali pilpres yang dimenangkan oleh tokoh-tokoh NU kan. Di 2004 meskipun Pak Hasyim Mega Hasyim kalah sama SBY JK, tapi JK dianggap menjadi representasi NU juga kan. Di 2009 kalah, kemudian 2014 dan 2019 pasangan capres yang didukung oleh kelompok NU ini menang kan. Jadi saya kira kalau pertanyaannya seberapa signifikan pengaruh elektoral kelompok Nahdien, ya saya kira sangat kuat, dan kenapa kemudian itulah yang menjadi reasoning bagi porosnya Pak Ganjar untuk mengambil calon wakil presiden dari lingkaran Islam tradisional atau dari NU ya, sebagaimana kebiasaan Bu Mega dalam mengambil figur calon wakil presiden. Nah sekarang di 2 pemilu terakhir kemarin 2014 dan 2019, kalau kita melihat memang arena yang menjadi battleground dari pertarungan para capres ini kan memang Jawa Timur, yang ceruk pemilihnya mayoritas adalah warga NU kan. Dulu di 2014 Pak Jokowi JK ini di Jawa Timur kan suaranya hampir linier dengan di tingkat nasional kan.
waktu itu di Jawa Timur memperoleh sekitar 53,17% dan di tingkat nasional 53,15%, hampir linear lah, hampir setara kan. Kemudian di 2019 ini mengalami progres yang cukup signifikan. Pak Jokowi Ma'ruf waktu itu mendapat 65,79% di Jawa Timur. Nah, di nasionalnya mendapatkan 55,49%. Ada selisih sekitar 10% kan antara Jawa Timur dengan nasional kan. Jadi saya kira memang salah satu reasoning kuat kenapa kemudian porosnya Ganjar mengambil Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden. Saya kira ini karena bagaimana memperbesar selisih kemenangan di Jawa Timur yang akan menjadi penentu kemenangan secara nasional. Karena kalau kita lihat dari 3 provinsi yang menyumbangkan suara besar di Pilpres 2024, ada Jawa Barat yang pemilihnya paling banyak, ya ini cenderung dikuasai oleh Pak Prabowo. Saya kira kalau bicara Jawa Barat, Pak Prabowo tidak butuh cawapres khusus untuk menaklukkan Jawa Barat kan. Begitu juga dengan Jawa Tengah yang menjadi kandang atau basis PDIP. Dan belajar dari pemilu yang lalu, selisih kekalahan Pak Prabowo di Jawa Tengah kan sangat lebar sekali, sangat tinggi sekali. Nah inilah salah satu reasoning kenapa kemudian Gibran ini menjadi wacana yang dimunculkan. Salah satunya karena didorong bagaimana memperkecil selisih kekalahan Pak Prabowo di Jawa Tengah kan, seraya bagaimana mengejar ketertinggalan di Jawa Timur misalnya. Nah khusus Jawa Timur ini sekali lagi akan menjadi battleground para capres, apalagi Pak Anies Baswedan kan sudah menetapkan Caimin sebagai calon wakil presiden. Jadi sampai hari ini pertarungan memperebutkan suara NU ini memang nyata, dan kita lihat antara porosnya Pak Anies dengan porosnya Pak Ganjar Pranowo ini kan saling berebut pengaruh terutama di Jawa Timur. Nah sekarang kita lebih fokus ke Jawa Timur misalnya. Ada beberapa area yang menjadi basis pemilih di Jawa Timur selama ini. Katakanlah misalnya di area Matraman, kemudian Tapal Kuda, kemudian daerah Are, kemudian Pantura, kemudian terakhir adalah Madura. Nah kalau kita lihat kan 2 daerah yang potensi dikuasai oleh masing-masing capres ini kan sudah hampir pasti ya. Kalau kita bicara Matraman yang basis pemilihnya adalah kalangan abangan atau nasionalis, ya saya kira ini akan cenderung dikuasai oleh Pak Ganjar kan. Begitu juga dengan Tapal Kuda yang relasi atau hubungan antara santri dan kiainya itu masih sangat tinggi ya. Sementara kalau kita mengacu dari hasil survei teman-teman poltreking kemarin kan cenderung dikuasai oleh Pak Prabowo kan. Nah sekarang tinggal tersisa 3 area yang akan menjadi pertarungan luar biasa kan. Ada daerah Pantura, kemudian daerah Madura yang kalau kemarin menjadi lahan rebutan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Ya saya kira dengan dipilihnya Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar, Madura ini akan menjadi arena pertarungan yang sangat kompetitif, bukan hanya 2 capres tapi 3 capres kan. Antara Pak Prabowo, kemudian Pak Anies Baswedan, berikut juga Pak Ganjar Pranowo karena variabel Pak Mahfud MD kan. Nah begitu juga dengan daerah Are yang saya kira corak pemilihnya lebih mengedepankan unsur rasionalitas ya. Ya saya kira ini kembali kepada bagaimana semua capres-cawapres ini mampu menghadirkan program-program populis yang mampu menarik hati pemilih. Karena segmentasi pemilihnya yang cukup rasional ya. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, seberapa besar atau seberapa signifikan dukungan NU bagi kemenangan capres ya saya kira memang sangat signifikan kalau kita mengacu terutama pada 2 pilpres terakhir. Nah makanya ini menjadi PR besar bagi poros Pak Prabowo yang sampai hari ini belum menetapkan calon wakil presiden. Nah pasca putusan MK kemarin kan wacana di guide-nya Gibran sebagai calon wakil presiden ini kan menguat dan itu sudah digaungkan secara masif terutama oleh teman-teman DPC Partai Gerindra. Nah tinggal persoalannya kan saya kira ada beberapa step yang harus dilalui oleh Gibran sendiri kan. Pertama tentu soal regulasi dan itu sudah terjawab karena adanya putusan MK, meskipun di sisi lain saya kira putusan MK juga mengandung problematika tersendiri, bahkan beberapa hakim Mahkamah Konstitusi kan seperti Prof.
Saldi juga kan menilai ada keganjilan dalam proses persidangan di MK. Nah, yang kedua tentu apakah Gibran ini disetujui oleh parpol-parpol pendukung yang berada di barisan Koalisi Indonesia Maju? Ya saya kira kalau parpol yang bergabung di KIM ini tidak menyetujui Gibran, ya saya kira tidak akan mulus perjalanan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah yang ketiga yang saya kira tidak kalah penting adalah ya kembali kepada sikap politik Gibran. Apakah mau ataukah bersedia diambil sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, atau dalam bahasa lain apakah mau mengeksekusi pintu yang sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi? Kan itu pertanyaannya. Jadi saya kira kalau Mas Gibran tidak mau ya saya kira potensi diambilnya Gibran sebagai cawapres Prabowo akan menipis dengan sendirinya. Nah kalau Gibran tidak jadi diambil sebagai cawapres Pak Prabowo, saya kira tinggal tersisa beberapa figur yang kuat ya, katakanlah yang punya kans cukup besar adalah Pak Erik. Nah, kalau porosnya Pak Prabowo ingin mengimbangi porosnya Pak Anies yang mengambil cawapres dari lingkaran Islam tradisional atau Caimin, kemudian porosnya Pak Ganjar Pranowo yang mengambil Pak Mahfud juga dari lingkaran Islam kultural atau NU, ya saya kira tidak ada pilihan lain bagi Pak Prabowo untuk tidak memilih Pak Erik ya, karena Pak Erik bagaimanapun kan sudah berusaha untuk mengasosiasikan dirinya dengan kelompok NU, bahkan pernah menjadi panitia hari ulang tahun NU kan. Jadi saya kira kalau pertimbangannya poros Prabowo adalah mencoba memperebutkan kelompok atau warga NU secara lebih masif, ya saya kira pilihannya akan lebih rasional kalau jatuh kepada Pak Erick Thohir kan. Jadi saya kira kalau bicara dukungan NU, meskipun NU adalah kelompok yang tidak solid, tidak tunggal karena preferensi dan dukungan politik warganya kemana-mana, tetapi tetap dalam konteks pemenangan Pilpres, saya kira cukup signifikan dukungan warga NU. Saya kira sebagai pengantar itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bang Yusak. Bang Hojin, silakan. Bang Hojin. Ya, Mas Yusak, kalau lihat dari data-data tadi dan pattern antara PDIP dan NU, kemudian juga pattern pola pemilu elektoral selalu NU menjadi rebutan, apa atau tokoh-tokoh seperti apa yang memiliki suara lebih kuat? Apakah karena kenasaban atau karena faktor dia memegang struktural atau seperti apa? Dan bagaimana dengan melihat NU kembali ke khitoh? Apakah kira-kira PBNU tidak tergoda dengan situasi seperti ini? Iya, secara resmi kan PBNU sudah menyatakan sikap ya, tidak terlibat dalam arena pertarungan Pilpres secara langsung, alias membebaskan warganya untuk memilih calon presiden yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan lah. Kira-kira begitu bahasanya. Nah kalau kita lihat memang kecenderungannya adalah muncul semacam sistem klientelisme ya, yang menjadi representasi dari pola atau relasi timbal balik dengan pertukaran sumber daya baik material ataupun non material antara kandidat dan pemilih. Nah saya kira dalam konteks ini relasi tersebut ini kan melibatkan mediator atau penyedia dukungan yang mengakar di masyarakat. Nah disitulah sebetulnya fungsi dari para vote getter yang dimainkan secara strategik oleh kelompok-kelompok ulama dan kiai. Nah saya kira indikatornya sangat nyata ketika misalnya komunikasi politik yang dibangun oleh Pak Prabowo ini lebih agresif lagi ke para kiai dan ulama di Jawa Timur, terutama di daerah Tapal Kuda. Ini hasilnya kan linier kan, ternyata Pak Prabowo unggul sangat kompetitif terhadap Pak Ganjar Pranowo, terutama di daerah Tapal Kuda kan. Nah kalau kita lihat sekarang apakah ketiga capres tersebut ini siapa yang mendapatkan dukungan paling banyak? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita memilah antara strong voters dengan swing voters? Nah, artinya dari ketiga capres tersebut, kira-kira siapa yang paling didukung oleh warga NU dan dukungannya sangat loyal kan? Ya, saya kira kalau mengacu dari teman-teman Kompas periode Agustus 2003 lalu kan memang Pak Ganjar bersaing ketat kan dengan Pak Prabowo Subianto di mata
pemilih NU kan, bahkan dengan misalnya pertanyaan terbuka. Nah, ternyata kan Pak Ganjar menempati urutan pertama meskipun selisihnya sangat tipis sekali, hanya 0,6% kan. Nah, begitu simulasi 3 nama, hasilnya tetap Pak Ganjar. Tetapi ketika dihadapkan pada pertanyaan seberapa loyal dukungan warga NU terhadap para capres, terhadap Pak Ganjar, terhadap Pak Prabowo, terhadap Pak Anies, ternyata kan bukan Ganjar. Loyalitas itu ada dan sangat kuat pada diri Pak Prabowo Subianto kan. Jadi artinya kalau kita klaster misalnya antara strong voter dengan swing voter, nah strong voternya ini meskipun Pak Ganjar relatif unggul dibanding dengan Pak Prabowo, tetapi kan strong voternya, loyalitasnya lebih kuat pada pemilih NU yang memilih Pak Prabowo. Nah, PR besarnya sekarang bagi 3 kandidat, bagaimana memperebutkan swing voter sekitar ya kurang lebih sekitar 29-30% kan yang belum menentukan pilihan kemana-mana. Nah, inilah saya kira yang akan menjadi PR besar bagi ketiga capres. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, nah di porosnya Pak mengatur Pak Muhaimin Iskandar yang posisinya adalah ketua umum PKB. Saya kira sekali lagi kelebihan PKB adalah diisi oleh anak-anak muda, terutama anak-anak aktivis yang paham dan menguasai dunia pergerakan dan bisa menjaga organisasi dengan baik. Inilah kenapa kemudian PKB ini kan menjadi partai papan tengah yang salah satu kandangnya adalah di Jawa Timur yang cukup solid kan. Nah, makanya inilah yang menjadi reasoning kuat kenapa Pak Anies mengambil Caimin supaya tingkat akseptabilitas Pak Anies di Jawa Timur ini lebih kuat kan, sekalipun dari hasil simulasi beberapa lembaga survei kan tidak cukup mendongkrak kemenangan Pak Anies terutama di Jawa Timur, artinya masih kalah kompetitif dibanding dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, sekarang bagaimana dengan pola Islam kultural ya yang akan banyak dipengaruhi oleh pola dukungan para vote getter-nya. Ya saya kira kalau bicara Islam kultural kan sepanjang para vote getter bisa dipegang ya saya kira ini akan mudah dikuasai kan. Kalau PKB secara strukturalis saya kira di bawah kepemimpinan Caimin PKB sangat solid sekali kan. Nah, cuma pertanyaan apakah PKB yang strukturalis tersebut mampu mendorong kelompok Islam kultural, NU kultural untuk mendukung Pak Anies dan Caimin kan ini pekerjaan yang menurut saya tidak ringan ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya, saya kira ini tergantung bagaimana strategi semua capres untuk memperebutkan terutama swing voter tadi kan. Oke. Saya kira itu, Mas. Oke, Pak Yusak terakhir, Pak Yusak. Ya. Kalau tadi kalkulasinya adalah merujuk kepada bagaimana konstelasi atau konfigurasinya di kubu Pak Prabowo untuk melihat NU dari sisi sebuah kekuatan elektoral, maka nama Erick Thohir menjadi pilihankah karena kedekatan yang sudah dibangun dalam beberapa bulan belakangan ini antara beliau dan juga dengan PBNU? Anda melihatnya atau menghitungnya dalam kalkulasi politik seperti apa, Bang Yusak? Iya, kalau porosnya Pak Prabowo ingin mengimbangi porosnya Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan dalam konteks perebutan ceruk pemilih NU, ya saya kira memang tidak ada pilihan lain yang rasional kecuali Pak Erick Thohir kan. Oke. Setelah agresivitas Pak Prabowo berburu calon wakil presiden, terutama Bu Khofifah, ini kan belum menemui titik terang kan. Nah, kenapa kemudian Pak Erick Thohir? Ya karena Pak Erick kan di sisi lain memang sudah berusaha untuk mengasosiasikan dirinya dengan warga NU, dan saya kira tingkat penerimaan NU baik kelompok strukturalis yang berada di PBNU maupun di Islam kultural atau kelompok NU kultural itu kan cukup tinggi, dan dari sisi elektabilitas Pak Erick juga mendapatkan persentase yang sangat tinggi kan dibanding calon-calon wakil presiden yang lain yang beredar. Jadi kalau sekali lagi kalau konteksnya
bagaimana mengimbangi kekuatan politik poros yang lain, ya saya kira kalau ingin memperebutkan suara ceruk NU sebagai penentu kemenangan, ya Pak Prabowo mau tidak mau memang harus mengambil calon wakil presiden yang setidaknya berasal dari kalangan Islam kultural atau NU. Nah sekarang tinggal tersisa figur kan yang saya kira sangat rasional kalau figur itu mengarah pada Pak Erick Thohir. Karena kalau bicara calon-calon wakil presiden yang lain, misalnya di porosnya Kim, ada Pak Airlangga, kemudian ada Pak Yusril. Ya saya kira kans peluang Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden cukup terbuka dibanding dua figur yang saya sebutkan tadi kan. Bagaimana menghitung peluang terakhir yang mungkin bisa dilihat oleh semua orang saat kita masih menunggu siapa cawapres yang akan ditentukan oleh pihak Pak Prabowo? Artinya perimbangan dari nama antara Pak Mahfud, kemudian juga Pak Muhaimin, dan mungkin yang paling mengemuka adalah kekuatan yang dimiliki secara elektoral oleh Pak Erick Thohir. Secara hitungan di atas kertas, perimbangannya sejauh mana yang bisa disampaikan ataupun dikalkulasi secara politik oleh Bang Yusak? Silakan. Ya, kalau Pak Prabowo mengambil Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden, saya kira bukan hanya soal elektabilitas yang akan didapatkan, tetapi sumber-sumber daya politik yang lain, terutama sumber daya logistik. Jadi kasarnya kalau Pak Erick diambil, ini Pak Prabowo akan mendapatkan banyak keuntungan sekaligus. Pertama dapat NU-nya, kedua dapat sumber daya logistiknya, ketiga yang tidak kalah penting saya kira adalah dapat bayang-bayang dukungan Pak Jokowi yang memang ya semua orang juga tahu lah Pak Erick menjadi salah satu menteri kesayangan Pak Jokowi kan. Dibanding misalnya mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden, karena saya kira sampai hari ini pun kan Pak Jokowi belum mau menunjukkan pertarungan secara terbukanya dengan Ketua Umum PDIP Bu Megawati, sekalipun PDIP dalam respon peluang Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan relatif soft kan, jadi tidak ada kesan khawatir kalaupun Gibran diambil sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi dengan beberapa keuntungan sekaligus tadi ya saya kira kecenderungannya tetap bahwa Pak Prabowo akan bersaing ketat dengan terutama Pak Ganjar Pranowo. Nah kalau kita bicara Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang mayoritas pemilihnya adalah warga NU, kan PR besarnya adalah yang pertama tentu bagaimana memperebutkan suara swing voter warga NU yang belum menentukan pilihan, yang angkanya tadi kurang lebih sekitar 29-30% kan. Nah sekarang PR yang kedua adalah mempertahankan derajat loyalitas pilihan warga NU yang sudah mendukung capresnya. Nah ini pekerjaan yang cukup berat baik di kubunya Pak Prabowo maupun di Ganjar Pranowo maupun di Pak Anies Baswedan, karena perubahan preferensi pilihan politik warga NU kan masih dimungkinkan terjadi kan. Apalagi kalau kita klaster tadi berdasarkan strong voter dan swing voter kan. Pada pilihan strong voter ternyata Pak Ganjar unggul kan. Tetapi pada saat kita bicara soal derajat loyalitas dukungan itu kan ternyata Pak Prabowo yang lebih unggul kalau kita merujuk pada survei Kompas Agustus yang lalu kan. Jadi saya kira sekali lagi kalau porosnya Pak Prabowo ingin mengimbangi porosnya Pak Ganjar dan Pak Anies dalam rangka memperebutkan ceruk suara NU, ya Pak Prabowo mau tidak mau harus mengambil calon wakil presiden yang berasal dari lingkaran Islam tradisional. Saya kira tingkat penerimaan PBNU maupun kelompok NU kultural atau bahkan kelompok NU strukturalis ya saya kira sangat terbuka lah, open dan welcome terhadap Pak Erick Thohir kan. Jadi tiga keuntungan sekaligus yang saya sebut tadi. Pertama dapat NU-nya, kedua dapat sumber daya logistiknya, ketiga dapat dukungan Pak Jokowi ketimbang misalnya memaksakan Gibran sebagai calon wakil presiden yang ini menimbulkan konsekuensi yang cukup beresiko bagi Pak Jokowi sendiri. Kalau Pak Prabowo kalah bagaimana? Kan habis juga Pak Jokowi nanti kan. Oke. Nah kira-kira begitulah. Baik, kami sudah dapatkan secara komprehensif
wacana ataupun knowledge yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusak, Bang Yusak. Bapak Yusak Farhan, pengamat politik dari Citra Institute, sekaligus juga Dekan FISIP Universitas Pamulang, Ciputat. Terima kasih pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Good Talk. Salam sehat selalu Bang Yusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ahmad, teman-teman Good Radio. Waalaikumsalam. It's a wonderful day to be with you. It's a wonderful day with Fauzan Zaman and Hamad Hojin.